Annabelle adalah seorang gadis cantik dengan mata yang bersinar penuh semangat dan senyum yang mampu menyinari hari-hari orang di sekitarnya. Sejak kecil, Annabelle selalu mempunyai segudang mimpi. Salah satu mimpinya yang paling aneh dan bermakna adalah membeli tangga menuju surga. Suatu hari, Annabelle memutuskan untuk mewujudkan mimpinya. Ia pergi ke sebuah toko yang dikenal menjual barang-barang ajaib. Di sana, ia bertemu dengan seorang penjaga toko tua yang bijaksana. "Pak, apakah di sini ada tangga menuju surga?" Penjaga toko tua melembut. "Annabelle, tangga menuju surga tidak bisa dibeli dengan uang. Tangga itu harus kau bangun sendiri dengan kebaikan hati, kebijaksanaan, dan cinta yang tulus." Annabelle terdiam sejenak, merenungkan kata penjaga toko. "Bagaimana caranya, Pak?" Penjaga toko menjelaskan. "Setiap kali kamu membantu seseorang, setiap kali kamu tersenyum pada orang lain, setiap kali kamu melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan niat baik, kamu sedang menambahkan satu anak tangga pada tangga menuju surga." Annabelle mengangguk, memahami makna kata-kata itu. Ia pulang dengan tekad yang kuat untuk mulai membangun tangganya sendiri. Hari demi hari, Annabelle membantu orang-orang di sekitarnya. Ia membantu teman-temannya belajar, membantu tetangganya yang kesulitan, dan selalu memberikan senyuman kepada siapapun yang ia temui. Setiap tindakan kecil yang ia dengan cinta dan ketulusan, ia bayangkan sebagai satu anak tangga menuju surga. Bertahun kemudian, Annabelle tumbuh menjadi wanita yang penuh kasih dan dihormati oleh semua orang. Di sebuah sekolah dasar, ada seorang murid bernama Budi yang selalu terkenal dengan kelucuannya. Suatu hari, saat jam pelajaran matematika, guru Budi, Pak Agus, memberikan soal tentang hitung-hitungan uang. "Anak-anak, jika Budi punya Rp5.000, lalu dia mendapatkan lagi Rp10.000 dari ibunya, berapa total uang Budi sekarang?" Budi dengan cepat mengangkat tangannya dan menjawab, Rp20.000, Pak." Pak Agus bingung. "Budi, coba hitung lagi. 5.000 ditambah 10.000 itu berapa?" Budi dengan penuh percaya diri berkata, "Iya, Pak, Rp20.000. Soalnya saya bohong ke ibu bilang uang saya hilang, jadi ibu kasih lagi 5.000." Semua teman-teman sekelas tertawa terbahak-bahak, sementara Pak Agus hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum. Setelah tawa reda, Pak Agus mencoba lagi memberikan soal. "Baiklah, sekarang kalau Budi punya 3 apel, lalu diberi 2 apel lagi oleh temannya, berapa total apel Budi sekarang?" Budi kembali menjawab dengan cepat, "10 apel, Pak." Pak Agus semakin penasaran. "Bagaimana bisa, Budi?" Budi menjawab dengan senyum lebar, "Saya kan punya teman-teman yang baik, Pak. Mereka pasti kasih apel lagi kalau saya minta." Kelas kembali pecah dengan tawa. Pak Agus akhirnya menyerah. "Baiklah, Budi. Kau memang anak yang kreatif. Sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya." Dan begitulah, yang setiap hari di sekolah selalu penuh dengan tawa berkat kelucuan Budi membuat suasana menjadi ceria. Di sebuah lembah terpencil di daratan Tiongkok yang luas, terhampar pemandangan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Sepasang matahari terbenam melukis warna-warna merah dan emas di langit, menciptakan bayangan-bayangan yang anggun di atas tanah yang subur. Di sana, sebuah rumah kayu tua berdiri kokoh di tepi sebuah danau kecil. Atapnya yang bengkok menangkis hembusan angin dari utara, dan pintu kayunya yang bersandar pada tiang-tiang usang menghadap ke jalan setapak yang terpintas di antara pepohonan. Di dalam rumah itu, seorang perempuan muda dengan rambut hitam pekat, mengenakan gaun sutra biru yang indah, duduk di pinggir jendela kayu. Matanya berkilauan seperti air mata bintang di malam yang tenang, memandang jauh ke arah puncak gunung yang ditutupi kabut tipis. Ia adalah Zhang Mei, yang menunggu pulang sang kekasih, Wang Liang, seorang prajurit yang pergi ke medan perang jauh di selatan, dengan janji suci untuk kembali setelah menaklukkan musuhnya. Namun hari-hari berlalu dan bulan-bulan berganti, Zhang Mei tetap setia menunggu, meski kabar dari Wang Liang tak kunjung tiba, seperti bunga teratai yang teguh berdiri di atas air keruh. Di malam hari, Zhang Mei sering duduk di bawah bintang-bintang gemintang, melantunkan lagu-lagu rindu yang memenuhi lembah dengan melodi yang hening. Suara merdu suaranya mengalun membelai hati angin yang lembut, seolah-olah memanggil Wang Liang kembali dengan doa-doa yang tulus. Pada suatu senja yang merah, ketika matahari terbenam di balik puncak gunung, Zhang Mei tersenyum penuh damai sambil memeluk sapu tangan Wang Liang. Di sebuah hutan yang penuh dengan binatang-binatang cerdas, ada seekor monyet yang sangat sombong. Dia selalu menganggap dirinya lebih pintar dari binatang lainnya.
Suatu hari, dia bertemu dengan seekor burung hantu yang terkenal akan kebijaksanaannya. Si monyet dengan bangga bertanya, "Hei burung hantu, aku dengar kamu sangat cerdas. Apa yang membuatmu gitu pintar?" Burung hantu tersenyum bijaksana dan menjawab, "Kamu tahu, aku sangat pintar karena aku selalu belajar dari kesalahan orang lain." Si monyet berpikir sejenak, lalu dengan penuh keyakinan berkata, aku juga belajar dari kesalahan orang lain." Burung hantu menatapnya dengan tatapan tajam. "Oh ya, apa kesalahan terbesar yang pernah kamu lihat?" Si monyet menggaruk kepalanya dan menjawab, "Ketika seekor kucing mengejar tikus, tapi dia lupa menutup pintu kandang ayam. Itu kesalahan besar." Burung hantu menggelengkan kepala dengan lembut. "Tidak, temanku. Itu bukan kesalahan. Itu hanya kelalaian." Si monyet merasa sedikit tersinggung, lalu berkata, "Baiklah, beri aku contoh kesalahan yang lebih besar dari itu." Burung hantu tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Tentu, kesalahan terbesar adalah ketika seekor monyet sombong bertanya pada burung hantu apa kesalahan terbesarnya, tanpa menyadari kalau itu bisa jadi cerita lucu." Si monyet terkejut mendengar itu, lalu tertawa tertawa. Namanya akhir Graras Fridi dan bersedia belajar dengan serendah hati. Jadi, moral dari cerita ini, janganlah terlalu sombong dan selebsim. Mona Lisa, lukisan ikonik karya Leonardo da Vinci, menyimpan misteri dalam senyumnya yang memikat. Sejak diciptakan pada abad ke-19, senyuman Mona Lisa telah menjadi sorotan dunia seni dan sejarah. Banyak yang tertarik pada ekspresi wajahnya yang sulit ditafsirkan. Beberapa menganggap senyumnya misterius dan menyimpan rahasia tersembunyi. Teori pun bermunculan, mulai dari teori bahwa senyuman itu dibuat untuk menunjukkan kompleksitas batin sang subjek, hingga spekulasi bahwa senyuman itu merupakan hasil teknik lukisan mutakhir pada zamannya. Meskipun begitu, tak ada jawaban pasti mengenai makna sebenarnya di balik senyuman Mona Lisa. Keunikan senyumnya telah menginspirasi seniman, peneliti, dan pengagum seni selama berabad-abad. Mengeksplorasi senyuman Mona Lisa membawa kita pada perjalanan melintasi waktu dan budaya, mengungkapkan betapa keindahan dan keunikan sebuah karya seni dapat memikat dan membingungkan manusia. Seiring berjalannya waktu, misteri di balik senyuman Mona Lisa tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah seni rupa. Ketenaran lukisan ini tak lekang oleh waktu, dan senyuman Mona Lisa tetap menjadi simbol keabadian dan ketidakpastian, mempertahankan daya tariknya yang timeless bagi generasi-generasi yang akan datang. Di sebuah dunia di mana dua kerajaan saling berseteru, Raja Alistair dari Kerajaan Barat dan Ratu Elara dari Kerajaan Timur memutuskan untuk mencari kedamaian. Keduanya mengetahui bahwa perang tidak akan memberikan kemenangan yang sejati. Mereka menyadari perlunya penyelesaian yang lebih halus. Pertemuan rahasia di antara mereka diatur di hutan terlarang, tempat netral di antara kedua kerajaan. Dalam perundingan yang penuh intrik, Raja Alistair dan Ratu Elara saling berbagi kekhawatiran dan cita-cita mereka. Mereka menemukan bahwa sebenarnya ada pihak ketiga yang merencanakan untuk menjebak kedua kerajaan demi kepentingan pribadi. Dengan kejujuran dan saling percaya, Raja dan Ratu berhasil mengungkap konspirasi tersebut. Bersama-sama, mereka merancang rencana untuk menyelesaikan konflik tanpa memicu pertempuran. Dengan bijaksana, mereka berdua menawarkan perdamaian yang adil kepada kedua kerajaan. Berkat keberanian dan kebijaksanaan mereka, kedua kerajaan akhirnya menandatangani perjanjian damai yang mengakhiri konflik berkepanjangan. Dalam kemenangan tanpa perang itu, Raja Alistair dan Ratu Elara tidak hanya menyelamatkan kedua kerajaan, tetapi juga menciptakan persahabatan yang akan menjadi dasar bagi masa depan yang lebih terang. Di tengah kota kecil yang sunyi, terdapat sebuah toko mainan ajaib yang hanya terbuka di malam hari. Seorang anak kecil yang penuh rasa ingin tahu, Mia, penasaran dengan toko itu dan memutuskan untuk menjelajahinya. Begitu pintu toko terbuka, ia disambut dengan gemerlap lampu warna-warni dan suara tawa riang yang menggema di sepanjang lorong. Toko dipenuhi mainan unik, boneka hidup yang tersenyum manis, Lego yang bisa bergerak sendiri, dan mobil-mobilan yang melayang di udara. Mia bertemu dengan pemilik toko, Mr. Elric, sejangkung berjubah biru dengan senyum ramah di wajahnya. Mr. Elric dengan lembut mengajak Mia ke petualangan magis untuk menyelamatkan mainan dari kekuatan gelap yang mengancam kedamaian. Bersama-sama, mereka berlayar dengan kapal mainan ke Pulau Khayalan, tempat mainan hidup berdansa di bawah cahaya bulan yang mempesona.
Mia belajar tentang keberanian dan persahabatan dari mainan yang luar biasa di pulau itu. Di tengah tantangan yang menguji, Mia menemukan kekuatan ajaib dalam dirinya dan dengan penuh keberanian menghadapi kegelapan dengan cinta dan kebaikan. Saat fajar mulai menyingsing, Mia kembali ke dunianya dengan hati penuh keajaiban dan kenangan tak terlupakan dari petualangan di toko mainan ajaib.